memadamkan cahaya cucu-cucu Nabi para habaib di bumi ini, bi afwahihim, dengan lisan Anda, dengan usaha Anda. Jangan lagi dipanggil ini, jangan lagi ini nggak benar. Kemudian ada tes apa, tes genetik, tes ini. Kemudian bantahan-bantahan sudah dilontarkan. Tidak terima mereka dikatakan nasabnya terputus dari sisi ilmu nasab, terputus dari sisi ilmu sejarah, terputus dari sisi ilmu DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai Habib yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Habib ini masih ngotot, masih ngeyel, dan bahwasanya Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan putus, maka orang itu adalah orang yang jahil. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya mereka itu ingin ya diakui sebagai cucu Nabi. Padahal ya teman-teman ya, di akhir zaman ini banyak orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi yaitu demi kepentingan golongannya. Kalau zaman dahulu itu adalah ada Bani Fatimiyin ataupun Bati Fatimiyah, yang dimana mereka itu juga mencakupkan nasabnya kepada ya Fatimah. Nah maka dari itu teman-teman, kita sebagai muslimin jangan mudah percaya dengan orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi. Harus dibuktikan teman-teman ya. Zaman sekarang ini kalau kita husnudon saja nggak cukup, yang ada malah kita ini dimintai apa ya, dimintai harta kita ya teman-teman, bahkan istri kita juga diminta. Nah seperti itu, dan itu banyak terjadi teman-teman ya. Orang-orang yang dulunya muhibbin sekarang ya membuka suaranya bahwasanya ada juga Habib yang meminta istri, kalau nggak dikasih nanti ya enggak dapat syafaat dan diancam gitulah, nanti kualat lah seperti itu. Nah sekarang ini jangan takut kualat-kualat. Karena apa teman-teman? Karena sudah membuktikan mereka itu bukan keturunan Nabi. Masa keturunan Nabi ceramahnya ngawur? Nah seperti itu teman-teman ya, yang katanya bisa memberi syafaat dan lain-lain. Jadi seakan-akan agama Islam ini milik mereka sendiri, bahkan surga dan neraka milik mereka sendiri, seolah-olah dikelola oleh keluarga mereka itu sendiri. Nah seperti itu teman-teman. Jadi panduan kita itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Ada sesuatu di balik ini semua. Allah yang Maha Tahu, dan saya nasihati jangan diteruskan ya. Jangan diteruskan. Ini hal yang membahayakan agama Anda, membahayakan akhir kehidupan Anda. Habaib Anda akui, tidak Anda akui, sama sekali tidak ada masalah. Habaib datang ke Indonesia, mereka itu tidak ngaku-ngaku Habib. Orang yang mengatakan siapa ini kok lain, oh ini Habib cucu Nabi, itulah yang ada. Tentang permasalahan dari salah satu habaib yang menurut sebagian orang tidak sesuai, tidaklah bagus, itu oknum, itu oknum. Karena itu nasab Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah, kemudian Ali bin Ubaidillah, dan seterusnya sampai Faqih Al-Muqaddam, dan seterusnya sampai Abdurrahman As-Segaf, dan seterusnya sampai Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau yang lain. Nasab seperti matahari di siang hari, matahari di siang hari. Ada yang meragukan matahari di siang hari? Orang yang sakit mata, orang yang buta yang melakukan itu. Sampai kita dengar berbagai macam ya usaha untuk membuat umat ini ragu kepada habaib yang ada. Ketahuilah, Anda tidak mungkin berhasil. Anda tidak mungkin berhasil. Yuridun an yudfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah illa an yutimma nurah. Anda berusaha untuk memadamkan cahaya Allah di bumi ini, untuk memadamkan cahaya Nabi Muhammad di bumi ini, memadamkan cahaya cucu-cucu Nabi para habaib di bumi ini, bi afwahihim, dengan lisan Anda, dengan usaha Anda. Jangan lagi dipanggil ini, jangan lagi ini nggak benar. Kemudian ada tes apa, tes genetik, tes ini. Ketahuilah, usaha Anda tidak akan berhasil. Wa ya'ballah illa an yutimma nurah. Allah udah mengikrarkan untuk menyempurnakan cahaya Allah.
Ulama mengatakan cahaya Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, nasab ini udah dikawal. Bukan 1-2 aulia, ribuan aulia. Nah teman-teman, jadi kita sudah menyaksikan bersama ya videonya yang dimana Habib ini sudah mulai linglung ya sepertinya teman-teman. Jadi nasab Habib ini ya ibarat matahari gitu ya. Jadi sudah terang benderang nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah. Itu yang saya tangkap ya teman-teman. Jadi sangat terang benderang seperti matahari. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa melihat berarti orang itu buta. Nah seperti itu teman-teman. Ini sudah mulai apa namanya teman-teman ya linglung gitu. Jadi kalau begitu ya kalau mereka itu mengklaim dirinya itu nasabnya bersambung pada Rasulullah SAW, ya sudah buktikan saja, bawakan kitab-kitabnya. Tapi kenyataannya teman-teman ya, tesis Kiai Imadul Al-Bantani ini tidak ada satupun yang bisa membantah bahwa Pahlawi ini adalah zuriat Nabi. Nggak ada yang bisa membantah teman-teman. Yang ada malah Habib Alawi ini sudah terputus. Bahkan Robido Alawiyah saja tidak mampu membantahnya. Apalagi Habib ini yang ngomong ya teman-teman. Nggak ada ilmu sama sekali mengenai masalah nasab Alawi ini teman-teman. Bahkan Fakih Muqaddam saja yang mereka agung-agungkan, katanya pangkalnya para habaib ya teman-teman, itu malah ketika diteliti oleh Kiai Imadul Al-Bantani, ya Fakih Muqaddam ini hidup di zaman ulama ini gitu teman-teman ya, itu penelitian Kiai Imad. Gak ada satupun yang mengenal namanya Fakih Muqaddam, padahal ada ulama yang dikenal pada zaman itu, pada abad itu teman-teman. Berarti teman-teman, Fakih Muqaddam ini ya secara ilmu sejarah tokoh fiktif, nggak ada orangnya tapi diada-adakan kuburannya. Nah seperti itu yang katanya memiliki karomah bisa mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari teman-teman. Ini kan sangat ngibul sangat ngibul sekali teman-teman. Orangnya fiktif, ini dicangkokkan nasabnya ini bersambung pada Rasulullah, ya kan aneh teman-teman ya, aneh sekali. Lawang nasabnya saja itu bersambung hanya mentok kepada Ubaidillah, yang dimana Ubaidillah ini ya dicangkokkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini adalah asli cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah yang dari Madinah. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja ya, kita nggak perlu lama. Di sini ada video dari Kiai Imadul Al-Bantani, coba mari kita simak video penjelasan dari Kiai Imadul Al-Bantani. Kemudian bantahan-bantahan sudah dilontarkan, tidak terima mereka dikatakan nasabnya terputus dari sisi ilmu nasab, terputus dari sisi ilmu sejarah, terputus dari sisi ilmu DNA, tidak relevan dan tidak linier akhlaknya dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih mereka menggunakan dalil para Ba'lawi dan para pendukungnya ini bahwa nasab Ba'lawi masih bisa untuk diselamatkan dengan teori husnudzon. Saya jawab, husnudzon di dalam kaidah dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Dzon itu tidak bisa lagi dihitung apabila sudah jelas salahnya. Nasab Ba'lawi dilawan pakai husnudzon sudah tidak bisa, la ibrata. Kenapa? Karena qad tabayyana khata'uh, salahnya sudah nampak. Menggunakan dalil syuhrah dan istifadah, bahwa sekarang ini kan sudah terkenal, seluruh orang udah tahu, dikenal bahwa yang namanya Habib itu cucu Nabi. Saya jawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, qala rahimahullah, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah. Istifadah itu Bapak ngedengar bahwa Kiai Suparman ini sudah punya istri, dengar dari orang. Lalu bapak-bapak tidak pernah tahu dulu kapan nikahnya, tapi udah tahu bahwa dia punya istri, buktinya punya anak. Itu katanya Kiai Suparman jejaka apa sudah punya istri, sudah, buktinya punya anak, sudah surah dan istifadah, dengar dari orang.
Kawinnya nggak tahu, nggak menyaksikan. Itu namanya istifadah bainan nas. Orang dengar-dengar. Itu hukumnya kalau kita bersaksi ditanya hakim, sumpah demi Allah, apakah engkau tahu bahwa Kiai Suparman itu sudah punya istri? Sudah. Dia bukan jejaka? Bukan. Itu walaupun salah, tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah syuhroh dan istifadah, Kiai Suparman sudah punya anak. Tapi illa ayasbuta ma yukhalifuh, kecuali telah datang dalil yang mengatakan sebaliknya. Apabila telah ada dalil yang mengatakan sebaliknya, dalilnya jelas, maka syuhroh istifadah ini sudah tidak bisa lagi dipegang sebagai cara penetapan nasab. Orang datang ke pondok Miftahul Jannah bawa anak, ini siapa? Anakku. Padahal itu anak angkatnya. Kemudian dia tinggal di sini 1 minggu, orang manggilnya itu anaknya bapak si fulan itu. Tapi kalau sudah nyata datang sebuah bayyinah sharihah bahwa itu hanya anak angkatnya, maka tidak boleh lagi kita bersaksi atas nama Allah, sumpah di depan pengadilan bahwa dia adalah anak dari orang yang mengaku ayahnya itu. Karena apa? Sudah jelas dia anak angkatnya. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Jadi orang yang berpatokan membela nasab Ba'lawi dengan syuhra wal istifadah gugur. Yang ketiga, ada yang berpatokan membela nasab Ba'lawi karena taklid kepada Ibnu Hajar, kepada siapa lagi kemarin, Murtadho Az-Zabidi. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Murtadho Az-Zabidi katanya sudah menetapkan dalam kitabnya. Kalau Syekh Murtadho Az-Zabidi ini kemarin sudah saya jawab bahwa kitabnya kitab palsu, manuskripnya bohong, dapat ngarang sendiri. Manuskrip dikarang 50 tahun yang silam, dituliskan karya Murtadho Az-Zabidi. Padahal itu kitab bukan karya Murtadho Az-Zabidi, karya seseorang di Mesir yang bernama Hasan bin Qasim, Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini adalah teman dari bin Yahya yang ada di Mesir. Saya menduga bahwa Hasan Muhammad Qasim ketika menulis itu pesanan daripada bin Yahya ini. Dia mengatakan bahwa saya menyalinnya dari kitab asli yang berupa manuskrip di sebuah khazanah perpustakaan yang ada di Mesir, namanya Khazanah Sadah Al-Wafaiyah. Saya tantang, coba lihat di dalam Khazanah Sadah Al-Wafaiyah ada tidak tulisan seseorang yang mengaku bernama Abdul Mu'ti. Abdul Mu'tinya itu katanya menyalin dari Murtadho Az-Zabidi, kemudian Hasan Muhammad Qasim ini menyalin dari tulisan Abdul Mu'ti. Tidak ada, Pak. Yakin seyakin-yakinnya, algoritmanya sudah ketahuan. Yang semacam itu bukan hanya di dalam kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadho Az-Zabidi, tapi dalam kitab Abnaul Imam pun begitu, Brang Ba'lawi. Ada sebuah kitab manuskripnya 20 lembaran, kemudian dia diatribusikan sebagai karya Ibnu Toba yang lahir 199 Hijriah, kemudian dicatat di jilidnya tahun yang 400-an Hijriah, dikatakan sebagai abad kelima, tetapi kemudian dicetaknya oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat 2 tahun. Lalu itu karangan siapa sebenarnya? Di situ ada Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Isa. Betulkah orang yang lahir tahun 199 telah mencatat orang yang wafat 383 Hijriah? Mustahil. Lalu karena dia bingung, di dalam mukaddimahnya dikatakan dia wafat 199, di jilidnya ditulis 400 Hijriah. Bingung itu orang. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Jadi kalau saya bandingkan dengan Habib yang pertama tadi itu ya, teman-teman ya, yang katanya nasab Ba'lawi ini seperti matahari gitu ya. Jadi orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi ini ibarat tidak bisa melihat matahari di siang hari gitu, teman-teman. Kita bisa bandingkan ya bagaimana penjelasan Kiai Imaduddin Al-Bantani ini secara urut ya, teman-teman. Dan kitabnya ada, tapi kitabnya ada ternyata kitabnya palsu dari karangan mereka sendiri ya, teman-teman. Dipalsukan, dinisbahkan kepada ulama gitu, teman-teman. Ini kan sudah ketahuan salah tapi nggak memiliki malu, teman-teman. Ini sangat aneh sekali mereka itu. Apa tujuannya mereka itu? Ajarannya saja sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW.
Jadi tujuannya apa mereka ini? Ingin merusak agama Islam, di mana mereka itu mengaku sebagai Ahlussunnah, mengaku yaitu apa namanya sebagai aswaja bermazhab Syafi'i, tapi ajarannya penuh khurafat. Dan ini ya pengakuan dari Muhibbin bertamu ke seorang kiai gitu ya. Tapi si Habib ini tidak sholat Jumat. Diajak sholat Jumat katanya ya nanti digabung dengan sholat asar. Dilihat juga enggak juga sholat asar. Ya Allah ya teman-teman. Jadi sudah kelihatan banget gitu ya teman-teman. Ya mereka ini hanya mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, ingin yaitu mengacak-ngacak ajaran Islam ini yang murni dari Rasulullah SAW. Jadi diacak-acak ajarannya agar umat Islam ini yaitu mengikuti mereka, mengikuti ajaran dari leluhurnya yang menyesatkan itu teman-teman. Bahaya kan ajarannya ini dengan doktrin-doktrinnya. Kalau ente tidak mencintai cucu Nabi, ente nanti akan apa namanya itu bertemu dengan Rasul di akhirat dalam keadaan hina. Kalau ente tidak mencintai zuriat Nabi, ente tidak akan mendapat syafaat. Jadi kita sebagai muslimnya ini takut. Oh, bahaya kalau seperti ini nih. Kita tidak mencintai zuriat Nabi. Nah, pada akhirnya kita ini tunduk dan patuh kepada Habib. Padahal ajarannya teman-teman ya sangat di luar akal. Maksudnya adalah cerita-cerita halu, cerita-cerita khurafat dari leluhurnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.